Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faldi, NIM 220206089, Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI. Di sini saya akan mereview tentang hasil pemahaman saya tentang tugas dari manajemen kelas. Yang dimana situ saya akan menjelaskan artikel pertama tentang konsep manajemen kelas. Konsep manajemen kelas di sini ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang. Pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Tugas guru di bidang manajemen adalah menciptakan dan memelihara ketertiban kelas. Sehubungan dengan pandangan tersebut, manajemen kelas adalah pandangan seperangkat kegiatan guru atau menciptakan dan mempertahankan ketertiban tingkah laku siswa di kelas. Yang kedua itu, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa dalam belajar, memberikan ketentuan-ketentuan yang mengikat siswa dalam belajarnya. Berarti menghalangi kebebasan siswa, yang berarti juga menghambat pengembangan mereka. Setiap siswa memiliki cara-cara yang terbaik bagi dirinya untuk melakukan aktivitas belajar, sehingga guru tidak berwenang mendiktekan atau membacakan cara belajar yang dikehendakinya untuk dilakukan siswa. Sehubungan dengan itu, manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru atau memaksimalkan belajar siswa. Ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah mengembangkan tingkah laku siswa di kelas sesuai dengan tingkah laku yang relevan untuk kelancaran belajar atau tingkah laku yang diinginkan guru. Di samping itu adalah meniadakan pola perilaku anak di kelas yang tidak diinginkan atau tingkah laku yang tidak relevan dengan tingkah laku yang diinginkan. Keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses menciptakan iklim sosio atau emosional yang positif. Kelancaran proses belajar mengajar bergantung pula pada iklim sosial dan iklim emosional kelas, yakni hubungan ini terpersonal yang terjadi di kelas. Iklim sosial emosional yang positif dapat memperlancar proses belajar siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan baik. Oleh karena itu, tugas guru di bidang manajemen kelas adalah mengembangkan dan mempertahankan iklim sosial emosional kelas yang positif, yang dicerminkan oleh adanya keterbukaan hubungan antar siswa dengan guru dan siswa dengan guru, suasana kelas yang menjadi hangat dan tidak ada hambatan-hambatan emosional atau psikologis atau pikiran untuk bertolak belakang. Dari pandangan itu, manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan interpersonal dan sosial emosional dengan siswa dalam kelas yang positif. Kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa
Kelas merupakan sistem sosial. Di sini saya akan melanjutkan kembali mereview atau hasil pemahaman saya mengenai artikel kedua tentang manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang atau yang saya pahami tentang proses pembelajaran atau pembelajaran. Pembelajaran adalah tingkah laku yang dapat terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Bahwa pembelajaran terjadi adanya perubahan tingkah laku tergantung pada dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Di sini kita akan membahas kedua itu, yaitu pertama faktor dari dalam yang mempengaruhi ada belajar siswa adalah keadaan kondisi jasmani dan rohani siswa, termasuk faktor jasmani aspek fisiologis seperti tonus tegangan otot, kebugaran tubuh siswa, dan faktor-faktor rohani seperti itu motivasi, tingkah dan kecerdasan seorang siswa, bakat dan sikap siswa. Yang kedua itu faktor dari luar, di mana yang mempengaruhi seorang siswa dalam belajar itu yaitu meliputi faktor-faktor yang ada dalam lingkungan sosial dan non sosial, termasuk faktor sosial seperti guru dan teman-teman sekolah. Faktor non sosial ini termasuk seperti yang ada di gedung sekolah, letak geografis sekolah, lingkungan keluarga, cuaca dan waktu belajar yang digunakan. Sementara itu pembelajaran adalah upaya dalam memberi perangsang stimulus bimbingan itu pengarahan dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar lebih lanjut, mengungkapkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan tersebut. Yang kedua itu tentang mengenai manajemen kelas. Nah, manajemen kelas ini perlunya kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru, karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku, aspek kognitif maupun pembelajaran dapat dibedakan ke dalam bentuk langsung atau proses interaksi antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan iklim atau suasana belajar yang dikembangkan. Hal ini perlunya supaya sistem yang berkaitan dengan pendidikan atau pengembangan lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru agar tujuan pembelajaran tercapai. Pembelajaran dapat dibedakan ke dalam dampak langsung atau dampak instruksional atau tidak langsung, atau dampak kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan semula. Sedangkan dampak iringan muncul sebagai pengaruh dari terjadi sebagai pengalaman. Tampak jelas bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang tidak semata-mata memberikan dampak instruksional, tetapi juga memberikan dampak iringan positif. Proses pembelajaran akan selalu berlangsung dalam adegan kelas. Dengan adegan kelas itu perlu diciptakan dan dikembangkan menjadi
wahana bagi berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Hal ini tentu saja harus didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. Saya akan kembali melanjutkan review tentang pemahaman saya tentang artikel ketiga mengenai kesalahan manajemen kelas dan apa cara untuk mengatasinya. Baiklah, salah satu tanggung jawab utama kita sebagai guru adalah membantu siswa belajar. Dia sulit untuk belajar berlangsung di lingkungan yang kacau. Selanjutnya, kita ditantang untuk setiap hari untuk menciptakan dan memelihara kelas yang positif dan produktif. Suasana belajar yang kondusif pada hari tertentu ini bisa sangat tantangan dalam upaya kami untuk menghadapi tantangan ini. Kami menentukan diri kami berhasil kesalahan manajemen perilaku kelas yang umum. Artikel ini dirancang untuk beberapa kesalahan umum, diikuti dengan saran tentang apa yang kita harus lakukan. Sebagai gantinya kesalahan yang disajikan, kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan dalam manajemen kelas, dalam pembelajaran, ataupun dalam lingkungan belajar. Setiap sasaran adalah relatif mudah diimplementasikan dan berguna untuk jenis peserta didik. Kami mendasarkan syarat kami pada beberapa asumsi dan keyakinan. Pertama dan terutama, guru memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku siswa. Saat mencoba merubah perilaku buruk kita sering menggambarkannya hanya dengan caranya terlihat, misalnya berteriak, memukul, keluar dari kursi. Mendefinisikan perilaku buruk dengan bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran yang tidak lengkap tentang perilaku tersebut itu. Semberit memberitahu kami sedikit tentang mengapa itu terjadi dan tidak banyak membantu dalam perubahan perilaku kami. Misalnya, seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas adalah masalah kelas yang umum. Meskipun kita tergoda, bukanlah ide yang baik untuk bertanya kepada siswa kita mengapa kamu melakukannya. Melakukan yang itu pertama, sering kali siswa kita tidak mengetahui alasan mengapa dia tidak sering mengerjakan apa yang diperintahkan oleh seorang guru ataupun seorang manajemen kelas. Yang kedua itu, kita sering tidak menyukai jawaban atau jawaban-jawaban yang tidak diterima. Misalnya, jika Victor ada bermasalah yang menjanya selama pelajaran, kami bertanya mengapa. Dia mungkin akan berkata karena pembelajaran ini sangat membosankan. Kami tidak akan senang dengan itu tanggapan. Fungsi dari perilaku itu adalah tujuannya melayani siswa, yaitu apa yang siswa dapatkan darinya. Seperti yang dinyatakan seorang guru sebelumnya, sebagian besar perilaku buruk menghasilkan keuntungan atau fungsi. Menghindari untuk menentukan fungsi perilaku kita, perlu mempelajari apa yang terjadi di kelas sebelum dan sesudah itu terjadi, dan prosedur apa pengumpulan informasi ini disebut penilaian fungsional. Selanjutnya ini penilaian fungsional yang diberikan kepada kita ataupun gambaran yang lebih lengkap tentang perilaku buruk oleh termasuk anteseden lingkungan dan konsekuensi dalam skripsi pembelajaran. Adapun cara ini, bagaimana kenakalan, mengapa itu terjadi, perlu mengajarkan dan memperkuat penggantian tepat perilaku yang terdapat pada peserta didik. Fungsi yang sama dengan perilaku buruk. Misalnya jika si A ini penilaian fungsionalnya mengungkapkan bahwa menggoda teman-temannya saat istirahat atau mengganggu teman-temannya saat istirahat adalah saat dia mendapatkan perhatian mereka.
Nah, perlu kita ketahui bahwa cara mengatasinya dalam manajemen kelas ini yaitu bagaimana kita seorang guru atau seorang manajemen kelas dapat mengetahui bagaimana karakter seorang peserta didik ini. Apakah karakternya bisa kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu sekian dari saya, mungkin itulah tadi pemahaman tentang artikel ketiga ataupun tentang pemahaman saya. Walaupun ada kekurangan mungkin dimaafkan. Walau taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.